Sekarang kita sampai ke buku Agatha Christie urutan 29 yang ditulis pada tahun 1935. Nah, tahun 1935 ini merupakan salah satu tahun Agatha Christie itu yang sangat produktif ya. Dia sampai menyelesaikan ada 3 buku dan ada 1 buku, tapi bukan buku kriminal gitu. Semacam kumpulan puisi gitu. 3 buku kriminal, yang pertama itu Three Act Tragedy, itu tragedi 3 babak, itu oleh Hercule Poirot. Nah, yang kedua adalah Maut di Udara, juga Hercule Poirot. Dan yang ketiga, itu yang mungkin salah satu buku yang paling terkenal dari Agatha Christie, yaitu Pembunuhan ABC gitu. Tapi sekarang kita bahas Maut di Udara dulu. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini kita akan membahas Maut di Udara karya Agatha Christie. Jadi di buku ini kita say goodbye dulu sama Hastings ya. Kali ini si Hercule Poirot jalan sendirian. Dia nggak sendiri banget sih, nanti dia ditemani oleh Inspektur Japp. Nah, ceritanya Hercule Poirot ini sedang berada di dalam pesawat terbang. Nah, di dalam pesawat terbang itu orang-orang yang berada di dalam itu semuanya berbeda-beda negara dan semuanya tentu saja berbeda-beda urusan gitu. Ingat, ini sekarang kita berada di tahun 1935. Maskapai penerbangan pada saat itu nggak kayak sekarang gitu. Jadi pesawatnya itu cuma berisi ya sekitar suspeknya sih 11 ya, mungkin jadi 12 orang gitu. Dan pada saat itu yang naik pesawat itu hanya orang-orang tertentu aja gitu. Tentu saja jadi di dalam situ seperti biasa kisah-kisah Agatha Christie, ada beberapa orang penting di sana gitu. Nah, Hercule Poirot itu orangnya kan tidak kuat dengan perjalanan naik suatu alat transportasi gitu. Dia nggak suka naik kapal laut karena dia mau muntah terus gitu, dan termasuk juga pesawat terbang. Jadi Hercule Poirot itu udah menyiapkan bahwa selama dia perjalanan dia mau tidur aja gitu kan. Tapi ternyata terjadilah satu insiden. Ada seseorang yang meninggal dunia. Yang meninggal dunia ini adalah seorang perempuan yang bernama Madame Giselle. Yang ribetnya di sini adalah terlalu banyak benda. Kita tahu bahwa Agatha Christie itu atau Hercule Poirot lah, metode penyelidikannya itu nggak dari benda-benda yang ditinggalkan gitu. Nggak kayak Sherlock Holmes yang mungkin ada sidik jari, ada sapu tangan, ada jarum lah, ada apalah yang ketinggalan. Metode penyelidikan Hercule Poirot itu lebih ke dia mencari motif gitu. Motif apa sih daripada benda-benda? Karena menurut Hercule Poirot, benda-benda itu bisa aja ditaruh orang-orang gitu. Jadi hanya untuk membuat kita menjadi tersesat. Yang menariknya di sini benda-bendanya banyak gitu. Jadi orang yang meninggal itu dia kemungkinan diracun, dan ada bekas tusukan semacam jarum. Di dalam pesawat itu macam-macam ya, ada lebah, ada arkeolog yang bawa semacam senjata yang buat ditiup itu kayak gitu. Terus kemudian ditemuin jarum dan segala macam. Menariknya, ini kan benar-benar ruangan tertutup, berada di udara di dalam pesawat terbang dengan penumpang hanya kecil, hanya nggak banyak orang. 11 orang yang ada di penumpang itu langsung menjadi suspek. Salah satu suspeknya adalah Hercule Poirot. Jadi Hercule Poirot di sini awalnya sebagai suspek dulu gitu. Sementara pada saat itu kan dia nggak kenal siapa-siapa di atas pesawat. Berbeda dengan Orient Express kan, Hercule Poirot tuh udah kenal sama direkturnya kan, direktur si kereta api tersebut. Maka pada saat kejadian ada yang mati gitu, direktur Orient Express kan langsung minta bantuan pada Hercule Poirot. Di sini dia tidak ada yang kenal. Kemudian sesudah mendarat dan kemudian ketemu dengan beberapa polisi, barulah pada saat itu mereka menyadari bahwa Hercule Poirot ini adalah seorang detektif yang terkenal dan kemudian berusaha untuk menyelesaikan kasus. Yang kedua, karena di sini itu orang-orangnya orang-orang pembesar-pembesar lah, orang-orang besar, ada artis, ada segala macam. Itu ketika pesawat itu mendarat, muncullah wartawan-wartawan yang pengen tahu, dan wartawan-wartawan ini bukannya membantu sebenarnya, tapi malah
menggerecoki penyelidikan dari Hercule Poirot tersebut gitu. Siapa sih yang mati? Madame Giselle yang mati ini orang Perancis. Dari karakternya beliau sebenarnya kita udah bisa ngelihat gitu, atau si Hercule Poirot udah bisa melihat motifnya gitu. Walaupun pada saat itu apakah benar motif itu atau ada motif yang lain kan. Madame Giselle ini adalah seorang rentenir dan kliennya dia adalah orang-orang kaya, para artis, para bangsawan. Kan kita melihat kehidupan mereka itu penuh dengan glamor. Apakah mereka sebenarnya punya uang atau tidak kan kita nggak tahu gitu. Jadi sebenarnya para bangsawan, para artis itu belum tentu punya uang. Kadang-kadang mereka pada saat mereka ada satu event gitu misalnya, mereka tidak punya uang dan mereka akhirnya pinjam duit lah sama orang biar terlihat glamor, terlihat kaya raya dan orang-orang sangat wah gitu melihat mereka. Oke, kita tentu udah berpikir gini, wah karena dia rentenir mungkin ada orang yang berhutang sama dia, tidak bisa bayar dan akhirnya gelap mata dia melihat ada Madame Giselle di sana, kemudian dibunuh gitu. Minimal saya berpikir seperti itu tadinya, kecurigaan awal saya gitu. Apakah itu merupakan pembunuhan terencana atau tidak gitu. Bisa jadi orang tiba-tiba mendapatkan kesempatan karena pembunuhannya itu sangat sederhana ya. Berbeda misalnya kayak Detektif Conan yang pembunuhannya itu rumit sekali tapi nggak klik kadang. Misalnya contohnya pembunuhannya rumit tapi ternyata orang itu nggak sengaja ketemu dia terus tiba-tiba pengen bunuh, kan aneh gitu. Harusnya itu kan kalau misalnya pembunuhan yang rumit pakai metode cara-cara yang rumit, harusnya itu merupakan pembunuhan berencana gitu yang udah direncanakan jauh-jauh hari. Kalau di sini ini kan pembunuhannya juga sangat sederhana ya. Mungkin ada orang punya obatan tertentu, pada saat itu juga sangat biasa orang berpergian dengan membawa opium, membawa narkoba gitu. Dan kemudian bisa aja mereka menyuntikkan obat-obatan tertentu yang dia punya gitu. Yang menariknya di sini adalah Agatha Christie banyak banget memasukkan satir gitu. Jadi emang tahun 30-an Agatha Christie itu lagi on banget deh. Jadi satirnya itu pertama dia ngomongin tentang dunia arkeolog. Sebenarnya di sini dia pengen ngeledekin suaminya sendiri sebenarnya. Ada beberapa inside joke kayaknya yang di para penulis biografi Agatha Christie itu menceritakan gitu. Di sini ada cerita tentang bahwa seorang arkeolog, seorang Inggris gitu, yang dia yang penting pertama kali adalah tugas dulu, baru kemudian keluarga gitu. Nah ternyata itu merujuk pada hal yang baru saja terjadi. Agatha Christie itu sedang liburan sama suaminya, kemudian suaminya itu harus pergi karena tugas, sementara Agatha Christie-nya lagi sakit dan suaminya itu meninggalkan istrinya begitu aja gitu karena dia harus bertugas pada saat itu gitu. Walaupun istrinya sedang sakit, tetap harus ditinggal. Mungkin itu semacam kekesalan dia, terus kemudian beberapa ya ledekan dengan profesi arkeolog gitu. Dan sepertinya sih ledekan-ledekan yang tidak terlalu inilah, bukan sesuatu yang benar-benar ingin menyakiti sebenarnya, karena kan suaminya sendiri kan membaca buku-buku itu. Terus kemudian ada juga ledekan buat dirinya sendiri sebagai penulis cerita detektif gitu. Jadi Agatha Christie di sini ada tokoh, salah satunya adalah penulis cerita detektif. Dan penulis cerita detektif itu disebelin banget sama Jeb gitu. Inspektur Jeb itu sebel banget sama penulis detektif itu dan menganggap bahwa ini orang-orang kayak gini tuh orang-orang yang so tahu gitu. Mereka penulis cerita detektif tuh sok tahu banget sama kerja polisi gitu. Padahal sebenarnya kerja polisi itu nggak segampang itu gitu. Hal-hal seperti itulah gitu. Terus yang menarik juga di buku ini adalah mungkin kita yang pada tahun 80 tahun kemudian lah yang baca buku ini, kita bisa tahu gitu gimana sih suasana penerbangan pada saat itu yang beda banget sama suasana penerbangan yang sekarang gitu. Di dalam pesawat bisa ngerokok gitu, bisa telepon, tapi teleponnya telepon yang ada di pesawatnya gitu, karena pada saat itu kan belum ada HP gitu. Buat saya mungkin yang orang Asia, orang Indonesia ya mungkin itu yang paling menarik gitu. Walaupun memang buat orang-orang Eropa,
kalau misalnya mereka membaca buku ini, mungkin mereka bisa menangkap situasi yang jadul gitu di daerah di tempat tinggal mereka, gimana sih keadaan jalan-jalan, keadaan kafe-kafe pada saat itu. Ceritanya sendiri, kalau orang yang terbiasa baca Agatha Christie itu tidak terlalu rumit ya, karena ya seperti saya bilang ya, novel-novelnya Agatha Christie itu, detektifnya itu lebih ngelihat motifnya gitu. Jadi nggak usah lah kita lihat kesempatannya, nggak usah kita lihat siapa sih yang terlihat mencurigakan di dalam pesawat. Yang kamu perlu lihat itu adalah motifnya. Si ibu ini mati, apa yang terjadi karena ibu ini mati. Dan yang menariknya di sini adalah ini motifnya itu bisa disembunyikan sama motif lain. Nah, disinilah mungkin Agatha Christie mulai memberikan motif-motif dengan lapisan dari orang tertentu itu gitu, yang nantinya trik seperti ini akan banyak diulang oleh Agatha Christie. Oke, membaca buku ini cukup menantang buat saya. Ini bukan jenis buku Agatha Christie yang bisa megangin gitu. Bahkan bisa dibilang ini buku yang akhirnya selesai saya baca setelah saya coba baca berkali-kali. Dulu saya pernah coba baca waktu saya kuliah, tapi nggak selesai. Kemudian saya coba baca lagi, dan mungkin ini bisa jadi keempat atau kelima kali lah yang saya coba baca dan akhirnya selesai gitu. Dan cukup menarik, tapi tidak spesial lah buku ini. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Kalau ada pembahasan saya yang salah, ada yang perlu ditambah, silakan tulis aja di kolom komentar ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.